Perjuangan Muhammadiyah. Dari berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab juga ya. Sebenarnya mengenai Khito ini bukan semacam undang-undang ya. Khito ini juga bukan seperti ayat Al-Quran. Seandainya juga ada orang yang tidak mengikuti, ya sebenarnya bukan keluar dari Islam juga, tidak. Tapi dia berarti bukan orang Muhammadiyah, kan gitu aja sih. Kalau kita sebagai warga Muhammadiyah, atau mahasiswa Muhammadiyah, ya kita wajiblah mengikuti Khito ini, ya. Nah, bagian dari salah satu ideologi ya, jadi katakan seperti itu. Khito ini adalah bagian dari ideologi Muhammadiyah, ideologi kita dalam berbudaya. Maka oleh karena itu pentingnya kita mengikuti Khito ini. Nah, di dalam perjalanannya apakah ada perubahan-perubahan tadi seperti yang ditanyakan oleh teman-teman kita? Tentu perubahan itu pasti ada. Lagi-lagi ini bukan di ayat atau hadis ya, yang baku atau yang kaku gitu. Yang baku ya, mohon maaf bukan kaku, maksudnya yang baku dan tidak bisa dirubah-rubah. Kalau dirubah-rubah namanya bid'ah. Contoh ini adalah suatu pemikiran ya, terkait tentang ideologi Muhammadiyah. Dan tentu ada perubahan-perubahan yang memang berdasarkan kebutuhan gitu. Perubahan itu bertujuan untuk menyempurnakan gitu ya, untuk meningkatkan tentunya tentang kualitas dan pemikiran ya, sehingga perjuangan Muhammadiyah ini menjadi lebih sempurna. Apalagi kan di akhir zaman ini kan semakin canggih dan modern kan, maka tentu ada terlintas pikiran-pikiran ya tentang bagaimana ya strategi atau langkah-langkah yang digunakan untuk memajukan Muhammadiyah. Tapi yang jelas perlu kita ingat sebagaimana yang dikatakan tadi bahwa Muhammadiyah tidak ada dan tidak berafiliasi dengan organisasi lain atau partai politik khususnya gitu. Tapi Muhammadiyah tidak menolak politik. Muhammadiyah tidak mengharamkan politik. Tapi secara praktis dia tidak berafiliasi, ya. Tidak ada keterkaitan dengan salah satu parpol yang ada di Indonesia. Nah, Muhammadiyah dalam khitahnya itu memiliki perjalanan yang sangat panjang. Teman-teman, coba perhatikan deh. Ada khitah Palembang, khitah Denpasar, khitah eh, berbagai macam kan. Itu kan sebenarnya ada pengembangan kan, ya kan? Ada perubahan kan gitu ya. Ada pengembangan dan perubahan yang terjadi gitu ya di dalam khitah Muhammadiyah ini. Berarti kan tidak baku gitu. Karena kalau kita lihat dari tahun 50-an sampai 2002 itu terakhir. Dan bahkan ada lagi ya beberapa hal ide-ide pemikiran-pemikiran yang terbaru gitu yang diadopsi gitu ya di dalam eh, langkah-langkah perjuangan Muhammadiyah. Maka artinya tidak tidak baku ya. Cara pemikiran tentunya Muhammadiyah seterusnya selalu berkembang secara pemikiran. Berkembang ya secara kebutuhan gitu ya. Jadi bukan berarti tidak ada sama sekali perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Ya paling tidak kan ada masukan-masukan, ada ide-ide. Seperti halnya juga ya di dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah misalnya kan. Itu juga memiliki perubahan-perubahan ya yang tentunya bertujuan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada edisi-edisi sebelumnya. Kita perjuangan ini adalah salah satu istilah dan konsep ya yang cukup populer dalam Muhammadiyah. Di khitoh atau lebih lengkap dengan khitoh Muhammadiyah, khitoh itu kan dapat pula disebut dengan khitoh politik ya. Ada juga khitoh Muhammadiyah, khitoh politik, ada juga khitoh politik kebangsaan ya. Lalu berkembang dan memiliki kemajuan ya. Maka istilah khitoh ini sebenarnya langkah-langkah
yang strategis yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam menjalankan organisasinya. Nah, pentingkah khitah ini? Ya sangat penting. Kan bagian dari ideologi Muhammadiyah ya. Nah, sangat penting karena memiliki konsep, makna, fungsi ya dalam eh, kebijakan-kebijakan strategi dalam organisasi Muhammadiyah. Makna dan cakupan khitah itu ya kalau kita lihat khitah itu kan bahasa Arab ya, khitatun. Di sini diartikan sebagai garis ya. Mungkin bahasa lainnya itu khitah itu bisa juga diartikan sebagai langkah-langkah perjuangan atau garis perjuangan Muhammadiyah. Hanya khitah perjuangan Muhammadiyah namanya. Dan secara etimologi berarti suatu rumusan, teori, metode, sistem, strategi, dan taktik ya perjuangan Muhammadiyah. Jadi strategi, taktik, metode ini pentingnya. Makanya pentingnya khitah ini dalam bermuhammadiyah, dalam perjuangan Muhammadiyah. Karena sebagai eh, teori, sebagai sistem strategi gitu ya, dalam memajukan persyarikatan Muhammadiyah. Ya, maka secara terminologis dapat diartikan suatu pikiran untuk melaksanakan perjuangan ideologi dan keyakinan hidup. Nah, ini kan jelas itu. Ideologi, keyakinan. Nah, itu sudah dirumuskan ya secara terminologi ini pada tahun 1960. Kita perjuangan Muhammadiyah diharapkan bukan hanya sekedar retorika yang kaya wacana, tetapi miskin kerja nyata. Muhammadiyah itu tidak suka berteori, ya. Bahkan sebelum khito ini ada, itu Kiai Haji Madalan sudah terlebih dahulu melaksanakannya. Gitu. Zaman Kiai Haji Madalan belum ada nih istilah khito-khito ini. Tapi apakah belum ada itu pelaksanaannya? Sudah. Kiai Haji Madalan itu sudah terlebih dahulu mengamalkannya gitu, khito ini. Cuman di rumusannya menjadi sebuah sistem, sebuah metode itu, nah itulah dimulai tahun 50-an itu, ya. Jadi oleh karena itu sudah saatnya lah kita sebagai mahasiswa ataupun pemuda Muhammadiyah ini ya menjadi seseorang yang terdepan gitu ya, memiliki kekuatan gitu, merespon, menyikapi dinamika zaman di akhir zaman ini, sehingga kita sadar bahwa kita harus bersungguh-sungguh dan rajin ya, serta tekun, cerdas itu dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok. Ya, orang yang terbaik itu adalah orang yang bisa mempersiapkan masa depan, gitu. Bukan masa yang sekarang. Gitu. Ini ada terinspirasi ya, terinspirasi dari sebuah ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Hari esok itu adalah hari kemudian ya, hari kiamat, ya, di akhirat. Wattaqullaha dan bertakwalah kepada Allah innallaha khabirum bima ta'malun. Punya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, maka di dalam ideologi Muhammadiyah ini, dalam Khitab Perjuangan Muhammadiyah ini, kenapa perlu disusun secara teratur, rapi, dan sedemikian rupa? Karena mengingat perjuangan Muhammadiyah pada hari ini tentu berbeda dengan masa depan. Seperti halnya yang dikatakan oleh Gaji Madahlan itu sebelum beliau wafat gitu ya, berpesan bahwa Muhammadiyah pada hari ini berbeda tentunya dengan Muhammadiyah di masa depan. Seperti halnya yang kita rasakan saat ini. Itu sudah terbukti gitu ya, apa yang telah disampaikan oleh Kiai Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah ini. Nah, kemudian apa fungsi khitbah ini? Ya, dari penyusunannya itu sejak tahun 1956 hingga 2002 itu terkandung isyarat yang penting gitu. Bahwa Muhammadiyah sebenarnya eh, jauh lebih antisipatif antisipatif ya dalam menyikapi dunia politik, menyadari betapa pentingnya ya eh, untuk mengembangkan gitu, memiliki strategi dalam menyebarkan dakwah-dakwah dalam bermuhammadiyah. Karena tentunya banyak sekali
halangan-halangan dan rintangan-rintangan yang akan dihadapi oleh Muhammadiyah, terutama permasalahan-permasalahan soal politik kekuasaan, ya. Kemudian oleh karena itu perlunya kita istiqomah dalam mengemban fungsi dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar dan tajdidnya sebagai gerakan Islam berkiprah dalam lapangan kemasyarakatan. Jadi tidak di dalam politik praksis. Jangan sampai terombang-ambing, ya, terkontaminasi dengan arus politik yang ada. Makanya Muhammadiyah itu ya secara politik tidak ada keberpihakan gitu ya. Dan termasuk juga dengan capres cawapres gitu ya, tidak berpihak secara organisatoris gitu ya kepada capres A, B atau C gitu. Nah, inilah yang dijaga oleh Muhammadiyah gitu agar dia selalu lurus ya dalam garis perjuangannya, tidak terkontaminasi seperti mungkin beberapa organisasi-organisasi Islam yang lainnya di luar Muhammadiyah. Dan ingatlah teman-teman, Muhammadiyah ini juga memiliki ortom-ortom yang banyak sekali. Organisasi otonom yang di bawahnya itu ada Aisyah, Nasyiatul Aisyah, Muhammadiyah, pelajar Muhammadiyah, ikatan mahasiswa Muhammadiyah dan banyak seterusnya. Ya. Dan ada HW, ada Tapak Suci dan lain sebagainya. Maka ini adalah merupakan aset dan kekayaan yang dimiliki Muhammadiyah sehingga perlu dijaga dan dilestarikan ya sehingga dia tetap berjalan di kiprahnya, di relnya, di garisnya sehingga perjuangan ini menjadi lancar gitu ya, tidak ada hambatan gitu. Kalau dia berafiliasi dengan partai politik, kecenderungan-kecenderungan ya keberpihakan itu akan mempengaruhi nanti terhadap nama baik daripada persyarikatan ya. Apalagi kalau misalnya ini ada ikut partai cebong lah, partai kampret, partai apalah namanya gitu ya. Nah, itu akan menjadi mempengaruhi gitu ya terhadap stabilitas daripada dakwah Muhammadiyah gitu ya, yang mana selama ini dia sangat menjaga itu semua. Jadi tidak ada keberpihakan ya, moderasi ya, tengahan ataupun menjaga ya, tidak mewakili dari salah satu partai politik itu adalah bertujuan untuk menjaga perjuangan dari Persyarikatan Muhammadiyah. Ini tahapan-tahapan khutbah ya. Ada khutbah Palembang, Makassar, Ujung Pandang ya, Surabaya, ada lagi Denpasar, Bali ya. Berarti di sini ada beberapa khutbah sesuai dengan pertanyaan teman-teman tadi bahwa apakah ada perubahan-perubahan? Bisa saja itu perubahan-perubahan terjadi. Dari tahun 56, 59 sampai 71, 78 dan bahkan 2002 itu terjadi ternyata pengembangan-pengembangan di dalam khutbah perjuangan Muhammadiyah. Jadi tidak baku. Baik, ini khutbah Palembang tentunya teman-teman tadi sudah dibahas ya. Ada khutbah Palembang, Ujung Pandang, Surabaya, kemudian ada Denpasar, Bali ya. Ya. Nah, yang paling penting itu sekali adalah bagaimana hasil putusan Muktamar ke-40 itu di Surabaya terakhir membahas tentang bagaimana hakikat bermuhammadiyah ya. Karena banyak sekali orang yang tidak tahu, tidak paham tentang Muhammadiyah. Muhammadiyah dikatakanlah mazhab, dikatakan sekte agama dan macam-macam ya. Kan ada juga yang lebih ekstrim, Muhammadiyah dikatakan negara dalam negara karena mengambil peran-peran penting ya negara gitu. Nah, ini sebenarnya adalah anggapan-anggapan yang memang sangat sinis gitu terhadap Muhammadiyah gitu. Maka perlunya ada khitan. Jadi hakikat Muhammadiyah apa sih Muhammadiyah? Muhammadiyah bagaimana sikapnya dengan masyarakat? Muhammadiyah dalam berpolitik, Muhammadiyah dalam ukhuwah Islamiyah, dan juga dasar program Muhammadiyah. Dan juga beberapa hal yang terkait lagi dengan Muhammadiyah itu, ya itu dasar programnya, ya. Bagaimana Muhammadiyah ini memulihkan kembali apa namanya Muhammadiyah sebagai persyarikatan. Kemudian pengertian dan pematangan anggota, ya, memahamkan anggota tentang ideologi Muhammadiyah itu sendiri. Dia menetapkan Persyarikatan Muhammad sebagai gerakan untuk melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar
ke seluruh penjuru dan lapisan masyarakat. Ini hal yang sangat penting, saya rasa untuk kita ketahui bersama-sama. Ya, ini singkat saja. Jadi kemudian ada lagi Muhammadiyah dengan masyarakat. Ya, sekarang kita tahu betapa banyaknya bencana-bencana alam ya yang terjadi di Indonesia.